Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Lailatul Faizah dari Prodi PPKN semester 3. Dan saya Laila Rofiatunisa dari Prodi PPKN semester 3. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dengan judul Kekerasan terhadap siswa masih marak, guru berdalih demi kedisiplinan. Kekerasan terhadap siswa masih marak. Guru berdalih demi kedisiplinan. Lebih dari 100 kasus kekerasan di sekolah dalam bentuk fisik dan verbal terjadi sejak awal 2018 hingga akhir 2020 ini. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kampanye sekolah ramah anak dianggap belum efektif. Dalam catatan KPAI, sekitar 50% kasus tersebut melibatkan pelajar, baik sebagai korban maupun pelaku, sisanya berkaitan dengan pengajar. Sekolah dasar tercatat paling sering menjadi kekerasan di dunia pendidikan selama tahun 2018 dengan persentase 50%, disusul SMA 34,7% dan SMP 19,3%. Menurut Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, Teti Sulastri, selama ini guru masih kerap berdalih menegakkan kedisiplinan saat melakukan kekerasan terhadap peserta didik. Teti yang juga berstatus fasilitator kampanye sekolah ramah anak menyebut sebagian besar guru juga belum meninggalkan kebiasaan berkata-kata kasar di dalam kelas. Sebanyak 90% pengajar menolak kampanye sekolah ramah anak dengan berkata, dalam praktik belajar mengajar penuh kelembutan, kedisiplinan tidak akan muncul, ujar Teti via telepon. Selain data tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat 80% pelajar atau 8 dari 10 peserta didik di Indonesia pernah menjadi korban perundungan atau bullying. Namun Ketua KPAI Susanto menyebutkan secara umum jumlah kekerasan di lingkungan pendidikan terus menurun dari tahun ke tahun. Ia mengatakan pemerintah telah mengupayakan beragam cara untuk menekan kekerasan itu. Susanto mengklaim tren penurunan itu dipicu program sekolah ramah anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 82 Ayat 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Harus diakui kekerasan verbal masih tinggi, baik oleh guru atau pelajar. Namun pengurangan jumlah kekerasan itu patut menjadi prestasi dan harus diapresiasi, ujar Susanto di Jakarta. Kasus kekerasan yang terakhir mencuat menimpa siswi SMAN 1 Mojokerto, Mas Hanum Aprilia. Akhir pekan lalu ia dilaporkan cedera parah dan lumpuh akibat dipaksa 90 kali scotch jam oleh pelajar lain di sekolahnya. Dinas Pendidikan setempat menyatakan pihak sekolah lalai atas kejadian tersebut. Sanksi administratif tengah mereka kaji untuk dijatuhkan kepada kepala sekolah itu. Sementara itu, suatu dini hari Jumat lalu di Yogyakarta, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Dwi Ramadhani Herlingga, tewas dibacok sekelompok remaja. Kepolisian menciduk para terduga pelaku yang ternyata masih berstatus pelajar. Menurut dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, Arifah Evianingrum, meski terjadi di luar jam sekolah, tenaga pendidik tak boleh lepas tangan atas kekerasan yang dilakukan pelajar. Di sisi lain, Arifah juga menganggap orang tua juga berperan besar atas berbagai kekerasan yang melibatkan pelajar. Semua pihak harus terlibat, termasuk sekolah dan dinas pendidikan, karena status pelajar melekat 24 jam.
Walau aktivitas pelajar di luar jangkauan, misalnya dini hari, bukan berarti mereka bisa lepas tangan. Penting juga keluarga sebagai tempat pertama anak bersosialisasi. Tidak bisa satu pihak saja, kata Arifah. Arifah sebelumnya pernah meneliti fenomena kekerasan antar pelajar dan oleh tenaga pendidik di sejumlah sekolah di Yogyakarta. KPAI menilai tradisi kekerasan di sekolah dapat menurun jika kualitas pendidikan tenaga pengajar digenjot. Menurut mereka, kampanye sekolah sebagai tempat yang steril dari kekerasan dan efektif jika dilakukan parsial. Pada proses pembibitan guru, mata kuliah perlindungan anak harus diwajibkan di Fakultas Keguruan. Tujuannya, saat jadi guru mereka sudah memiliki pemahaman itu, kata Susanto. Bagaimanapun di Jakarta, para guru terdorong untuk melakukan kekerasan dan berinisiatif mencegah perundangan serta tawuran. Ansori, seorang guru SMK negeri di Jakarta berkata, tunjangan kinerja TKD akan dipotong jika gagal menjadikan sekolah ramah anak. Kalau siswa kami terlibat tawuran, TKD kami akan menurun. Imbasnya kami harus terjun langsung ke lapangan, memberikan penyuluhan agar siswa tidak yang berantam, ujarnya. Hal serupa diutarakan Teti Sulastri yang mengajar di SMAN 24 Jakarta. Regulasi pemerintahan yang tepat menurutnya dapat berdampak positif pada situasi belajar mengajar. DKI Jakarta kalau siswanya tawuran atau sekolah tunjangannya dipotong, guru tersebut untuk turun tangan mengatasi itu, kata Teti. Sekian penjelasan dari kami tentang kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.